Selamat pagi Pak Pendeta Edison dan Ibu Pagi. terkasih dan Bapak Ibu nanti yang mengikuti dari YouTube. Kita akan memulai persekutuan doa pagi kita. Kita akan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita, yang mengingatkan kita ketika kita masih bisa bangun pagi hari ini, bisa masih menghirup nafas kehidupan. Itu semua karena Bapa kita yang baik. Untuk itu kita akan pujikan Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami, yang setiap hari waktu kami yang kami lalui di muka bumi ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan sehingga pagi hari ini kami dapat bersekutu dalam doa pagi, dan nantinya kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari Bapak terkasih kami, Pak Pendeta Edison. Tuhan, kiranya Tuhan meneguhkan kami, memberikan kami Roh Kudus-Mu untuk dapat mendengarkan, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga kami berdoa untuk jemaat yang biasanya dapat hadir ataupun nanti mengikuti dari YouTube. Tuhan juga yang memberkati sehingga mereka pun dapat diberkati dan menjadi berkat melalui persekutuan doa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh serahkan persekutuan doa pagi kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Bapak terkasih kita, Pak Pendeta Edison, kita pujikan satu lagu yang meneguhkan kita setiap pribadi kita adalah seperti orang yang mau mengenal Tuhan lebih dalam setiap harinya. Untuk itu, kita akan memujikan pribadi yang mengenal hatiku, karena kita mau mengenal Dia yang mengenal hati kita lebih khusus dan lebih dalam dibandingkan siapapun di muka bumi ini. Kita pujikan bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Monggo Bapak terkasih. Baik, sudah kedengaran ya suara? Jelas Pak. Ya, baik. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang saya akan ambilkan dari Lukas 17, ayat 11 sampai dengan 19. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 akan saya bacakan demikian. Ke-10 orang kusta
dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian bacaan kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hidup itu suka diibaratkan seperti roda yang berputar. Ada kalanya ia ada di bawah, ada kalanya dia ada di atas. Ketika ia ada di bawah itu macam-macam penyebabnya. Ya. Mungkin dia mengalami kegagalan, mungkin dia mengalami kelemahan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya yang mengakibatkan kehidupannya menderita atau susah gitu. Tapi ada kalanya ada di atas gitu ya, yang menggambarkan bahwa kehidupannya menyenangkan, kehidupannya enak, kehidupannya sukses dan lain sebagainya. Nah, bagaimana biasanya sikap orang yang seperti ini? Ketika hidup ini berada di bawah, orang dalam kesusahan atau kesedihan itu berseru-seru, berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan. Tapi nanti giliran dia ada di atas, ada kalanya jauh dari Tuhan lalu tidak berterima kasih kepada Tuhan, yang merasa bahwa hidup ini ya hanya dirinya sendiri. Gitu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini menceritakan tentang adanya 10 orang kusta yang pada waktu itu berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang mengadakan perjalanan di pinggiran kota di antara Samaria dan Galilea. Nah, orang-orang ini, maksudnya 10 orang yang kusta itu tidak berani dekat-dekat dengan Tuhan Yesus beserta murid-muridnya yang sedang berjalan. Mereka berteriak-teriak, "Yesus, Guru,
kasihanilah kami. Di tengah penderitaan kustanya itu, mereka berseru-seru kepada Tuhan Yesus yang mereka kenal atau mereka ketahui itu sebagai guru, dan mereka tentu saja sudah banyak mendengar juga tentang hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang sakit pada waktu itu, dan kasih serta perhatiannya begitu besar kepada orang-orang yang menderita. Nah, mendengar teriakan-teriakan mereka itu, lalu Tuhan Yesus berkata kepada 10 orang kusta ini, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka disuruh oleh Tuhan Yesus untuk memperlihatkan diri mereka kepada para imam. Biasanya kan kalau orang kusta lalu datang ke imam-imam itu dalam rangka menunjukkan gitu bahwa dirinya itu sudah sembuh, sudah tidak lagi berpenyakit kusta itu gitu ya, sehingga nanti para imam inilah yang akan melegalitaskan atau akan menyatakan bahwa orang ini sudah kudus kembali, karena kan selama ini orang yang sakit kusta itu dianggap tidak kudus. Jadi mereka diminta oleh Tuhan Yesus pergi ke para imam lah, tapi mereka kan sebenarnya masih sakit gitu kan, masih kusta. Tapi apa yang terjadi di tengah perjalanan mereka ke para imam itu, terjadilah mujizat, mereka sembuh dari sakit gitu. Jadi belum sampai kepada imam-imam, mereka sudah sembuh pada waktu itu. Lalu kemudian dalam cerita selanjutnya dikatakan bahwa ada seorang dari mereka, jadi dari yang 10 itu ada seorang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak melanjutkan lagi ke ke para imam itu, tapi kembali kepada Yesus. Dan orang ini disebut oleh Tuhan Yesus adalah orang asing, atau dia adalah orang Samaria. Orang Samaria ini kan orang yang oleh kaum Yahudi itu disingkirkan gitu ya, dijauhi gitu ya. Tetapi pada waktu itu justru orang yang dari Samaria ini yang kembali kepada Yesus. Makanya Tuhan Yesus menanya, bukankah tadi ada 10 orang? Kok cuma 1 yang kembali untuk memuliakan Tuhan? Yang 9 lagi di mana gitu kan? Kok cuma orang asing ini yang kembali? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Samaria yang kembali kepada Yesus ini unik memang gitu. Uniknya karena ya dia ini bukan orang yang selama ini tergolong sebagai orang yang dekat dengan dengan Tuhan Yesus, bahkan dengan orang-orang Yahudi, dengan bait Allah apalagi gitu kan. Orang Samaria itu orang yang jauh gitu ya, jauh. Karena itu Tuhan Yesus menyebut asing gitu ya. Orang jauh dari, gambarannya orang jauh dari Tuhan lah gitu ya. Nah, dia merasa bahwa dirinya sebagai orang yang tidak layak lah, merasa dirinya tidak pantas gitu untuk menerima penyembuhan dari Tuhan Yesus tadi. Dia betul-betul ini pengalamannya diberi perhatian oleh Tuhan Yesus, ditolong, disembuhkan, itu sangat luar biasa bagi dia gitu. Istilahnya
orang ini merasa bahwa dirinya itu diorangkan atau dihormati, dihargai oleh Tuhan Yesus. Makanya kemudian dia setelah tahu dirinya sembuh, buru-buru dia kembali lalu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Dia mau dekat dengan Tuhan Yesus, dia mau menyembah Tuhan Yesus, dia mau memuliakan Allah gitu ya. Ini orang yang apa ya? Maksudnya tidak tergolong sebagai orang yang apa itu terpandang baik gitu kan, tetapi oleh Tuhan Yesus dia diangkat gitu ya. Beri perhatian sedemikian rupa gitu sehingga dia mau untuk kembali pada Tuhan Yesus, berterima kasih pada Tuhan Yesus dan apa ini tersungkur Tuhan, artinya dia mau menyerahkan dirinya kepada apa itu pada Tuhan Yesus, dia mau dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan yang 9 orang tadi? Yang 9 orang tadi nggak tahu kemana mereka, apakah mereka lalu terus sampai ke para imam atau mereka entah kemana gitu ya. Bagi mereka sih barangkali apa itu pandangannya terhadap Yesus ya hanya sebagai tokoh yang bisa memberikan apa itu kesembuhan kepada orang gitu kan, jadi sama dengan tokoh-tokoh penyembuh yang lain gitu, sehingga buat mereka ini dipandang ya apa itu nggak ada arti yang istimewa, atau mereka ini kemungkinan besar pasti orang-orang Yahudi yang 9 orang tadi gitu. Jadi mereka tidak ada kesan sama sekali pada Yesus, ya. Mereka tidak ada sama sekali rasa syukur kepada Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa ini apa itu makna dari firman Tuhan ini untuk kehidupan kita? Bahwa kita mengakui juga bahwa hidup itu seperti tadi itu ya, roda yang berputar gitu ya. Nah, orang merasa bahwa perlunya dekat dengan Tuhan itu hanya ketika sedang berada di bawah, sedang berada dalam kesusahan, kesulitan, kesedihan, itu merasa butuh Tuhan gitu ya, butuh Tuhan Yesus. Tapi kalau sedang di atas tidak demikian. Dan mereka mungkin merasa sudah apa itu tergolong, maksudnya tergolong sebagai orang-orang pilihan Allah, orang yang dekat dengan Tuhan gitu, lalu kemudian tidak tidak merasakan bahwa dalam langkah kehidupannya itu Tuhan Yesus memberikan keistimewaan, memberikan perhatian, memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Itu ya mereka anggap sudah sewajarnya lah gitu. Kalau Yesus melakukan seperti itu tokoh yang harus menolong orang lain. Tapi tidak ada sama sekali rasa hormat, rasa terima kasih, rasa keinginan untuk dekat, tersungkur di Tuhan Yesus, itu enggak ada sama sekali. Ya memang Tuhan Yesus tidak kemudian mengatakan tentang hukumnya gitu ya. Orang nggak berterima kasih itu harus dihukum, enggak, Tuhan nggak katakan seperti itu gitu ya. Tapi setidaknya lah dengan apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini, malu mestinya gitu kan, orang yang merasa dirinya sudah selalu dekat dengan Tuhan tapi kok nggak ada rasa syukurnya sama sekali, ya ini
malu diri lah mestinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita saat sekarang ini, ya hampir semua orang, termasuk kita sebagai persekutuan itu, ibarat memang sedang ada di bawah. Semua orang mengalami kesulitan, semua orang mengalami kesusahan, kesedihan. Bukan hanya mereka yang sedang terpapar COVID atau menjadi korban daripada COVID, gitu ya, sehingga kita berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan, gitu ya. Tapi juga kita yang saat ini tidak terkena itu, kita yang sehat walafiat, sama saja sebetulnya gitu. Bagi orang percaya, ketika sedang dalam kesusahan, ya kita dekat dengan Tuhan, tapi ketika kita sedang enak dalam hidup ini pun kita mestinya juga dekat dengan Tuhan. Istilahnya itu susah senang pujilah Tuhan, susah senang bersyukurlah pada Tuhan, kan misalnya begitu ya, sebagai orang percaya. Oleh karena itu, masa-masa seperti sekarang ini, gitu kan, mana kita semua ini, saya sendiri juga ada sebulanan lah itu, aduh di dalam rumah terus gitu. Kalau sebelumnya kan saya masih suka pergi-pergi gitu ya, belanja ya ke pasar, atau paling kalau nggak ke pasar ya ke warung. Nah, sekarang anak-anak bilang jangan, nggak boleh gitu. Wah, kalau tahuan saya buka pintu gitu aja udah curiga mereka. Nggak tahu ini sampai kapan itu. Rasanya ya nggak nyaman juga gitu. Tapi ya saya belajar untuk tetap mensyukuri lah gitu. Mensyukuri bahwa Tuhan selalu baik dengan kita, mau untuk tetap terus menjaga, memberi semangat, memberikan sukacita gitu ya. Jadi hari demi hari kita tetap terus bersyukur dan memuliakan Tuhan. Nah, dengan jalan begitu sih katanya gitu ya, kalau orang hatinya senang, imunnya jadi kuat. Mudah-mudahan gitu. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bapak buat renungannya. Kita akan terbagi ruang untuk saling mendoakan Bapak Ibu terkasih, dan bagi Bapak Ibu yang di rumah, kita juga bawa doa khusus untuk keluarga kita dan jemaat serta hal-hal yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.